Oke, kita lanjutkan di kuliah yang pertemuan yang ke-12 ini. Saya akan menyampaikan sedikit tentang metode bagaimana kita menurunkan bilangan tak berdimensi ya, dimensionless analysis menggunakan namanya P-matrix transformation ya. Ini ada juga yang menyebut sebagai Gaussian ya, Gaussian matrix transformation. Ini ambil dari buku, salah satu buku ya, nanti saya sebutkan ya. Kemudian bagaimana itu digunakan pada saat scale up ya. Nah, saya ambilkan dari buku ini ya. Kalau yang metode yang aljabar, Buckingham, kemudian yang metode matrik itu ada di buku Jonathan Worstall ya. Kemudian di Marco Yolokarnik ini ada metode P-matrix ini ya. P-matrix ini mirip sebenarnya sama dengan metode matrik yang ada di Jonathan Worstall. Namun di sini tidak begitu memperhatikan atau memperhitungkan determinan matrik dan rank matrik ya. Ini ada di chapter 4 ya, nanti bisa dilihat di bukunya ini ya. Nah, kita ambil contoh ya di buku Marco Yolokarnik itu di chapter 4 ya. Misalnya kita ambil satu contoh yang sederhana, pressure drop ya. Ini pressure drop pada fluida homogen yang mengalir di pipa lurus ya, pipa lurus smooth ya. Smooth itu berarti tidak ada efek inlet, tidak ada efek friksi dan seterusnya ya. Nah, di sini kita bagi menjadi beberapa ya. Jadi semua parameter yang terlibat itu dibagi-bagi ya, karena parameter yang terlibat di sini adalah pressure drop, kemudian diameter, panjang pipa, density, kemudian ada kinematic viscosity, kemudian volume throughput ya, atau volumetric flow rate itu ya, G itu ya. Nah, kita coba bagi-bagi. Kalau metode yang ada di P-matrix itu seperti ini. Jadi yang pertama adalah kita cari dulu target quantity-nya. Jadi target quantity-nya apa? Ini adalah ibaratnya seperti dependent ya, seperti dependent. Nah, jadi yang di sini targetnya apa? Oh, pressure drop. Berarti dia nanti menjadi target quantity. Nah, itu adalah tolak ukur yang dicari ya. Itu maka menjadi target quantity ya. Ini target quantity ini bisa 1 bisa 2 ya. Kemudian geometric parameter ya. Geometric parameter itu adalah parameter yang berkaitan dengan ukuran geometri. Ya, ukuran misalnya panjang pipa, diameter pipa ya. Ini yang terkait dengan urusan geometrik. Kemudian dikelompokkan lagi yang namanya material parameters. Ya, parameter-parameter yang terkait dengan material. Bisa fluidanya, bisa pipanya misalnya begitu ya. Jadi di sini adalah density, kinematic viscosity ya, nu dari fluida ya, density fluida dan kinematic viscosity dari fluida. Kemudian satu lagi adalah proses related parameter, parameter yang terkait dengan proses, yaitu adalah volume throughput atau volumetric flow rate Q ya. Nah, ini kalau kita gabungkan ya dalam satu kumpulan yaitu delta P. Jadi antara pembagian parameter ini kita kasih tanda titik koma ya. Berarti ini kelompoknya target quantity, kelompoknya geometrik, ini kelompoknya material parameter, dan ini adalah proses related parameter. Atau seperti yang sudah kita bahas di 2 pertemuan yang lalu, ini bisa juga dituliskan menjadi sebuah fungsi matematis ya. Jadi fungsi delta P D L rho M Q itu sama dengan 0 ya. Jadi seperti itu. Baik. Sekarang bagaimana metodenya? Nah, kita di sini kalau di metode P-matrix ini kita bagi menjadi 2 ya, namanya core matrix dan residual. Jadi kalau kita coba susun ke dalam sebuah matrix sesuai dengan urutan ini ya, sesuai dengan urutan. Nah, kalau itu sesuai dengan urutan ya, maka seperti ini ya. Jadi ini dimensinya M, panjang, massa, panjang, dan waktu ya.
Oleh karena itu ketika kita menyusun seperti ini, sebaiknya di sini dikasih matriknya ya. Ini dimensinya ya. Delta P dimensinya apa, diameter dimensinya apa, panjang dimensinya apa. Nah, supaya kita tahu dimensinya maka harus tahu satuannya ya nanti. Nah, kalau sudah kita susun seperti ini ya, baru kita pikirkan pembagiannya yang namanya core matrix dan residual matrix ya. Konsepnya adalah di sini konsepnya itu adalah kita akan menyusun ya. Di sebelah kiri ini namanya core matrix. Core matrix itu nanti berupa matrix 1 atau unity matrix. Ya, unity matrix itu adalah matrix square ya, matrix square yang berisi diagonalnya ini adalah nilainya 1, yang lainnya 0. Ya, seperti itu. Itu namanya unity matrix. Nah, maka kita bagi menjadi core. Ini bisa kita ubah-ubah ya. Kita bisa ubah-ubah. Nanti kita ada beberapa pertimbangan manakah yang masuk di core matrix dan manakah yang masuk di residual matrix ya. Gitu. Di sini kalau kita hitung-hitung ranknya ya, ranknya kan sama dengan 3 harusnya di sini ya. Tidak boleh antara elemen row matrix ini saling bergantung ya. Misalnya yang ini kelipatannya ini, maka tidak bisa gitu. Maka di sebelah kiri sini harus tidak rank matrixnya harus sama dengan 3 kalau ini ada 3 dimensi ya. Gitu. Nah, konsepnya adalah kita akan menyusun ya residual matrix ya. Residual matrix itu adalah yang sebelah kiri tadi ya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya, residual matrix. Nah, residual matrix ini akan diambil ya, sebagai nanti kalau sudah kita ambil persamaannya ya, itu menjadi nominator ya. Nominator itu adalah kalau yang yang core itu nanti yang akan menjadi denominator ya, pembagi dan penyebut dan pembaginya. Nah, di sini kita namakan ya, residual matrix itu akan menjadi bilangan tak berdimensi ya. Residual matrix akan menjadi bilangan tak berdimensi ya, atau dia menjadi nominatornya ya. Kemudian yang core matrix itu sebagai fillernya, menjadi denominator ya, filler ya. Yang ini adalah menjadi utamanya begitu ya. Nah, sekarang kita setting residual matrix itu biasanya diisi oleh essential variable yang menjadi target kuantitasnya ya. Jadi residual matrix itu biasanya berisi variabel yang utama yang akan menjadi target quantity ini ya. Misalnya target quantity, kemudian mungkin physical properties yang paling penting ya, ya. Ataupun proses parameter yang paling penting juga. Jadi seperti itu. Maka residual matrix maka berisi parameter-parameter yang penting ya, yang misalnya tadi yang menjadi target quantity, kemudian juga bisa berisi variabel dari material maupun proses, tapi yang paling penting begitu ya. Nah, susunannya seperti ini. Ini berarti ini kan tidak tepat ya. Delta P-nya di sini, harusnya ini kan di sini. Karena delta P adalah target quantity. Maka ini nanti harusnya di sebelah kanan ya. Maka kita susun seperti ini. Maka core matrixnya ya kita susun seperti ini ya, antara residual dengan core-nya kita susun seperti ini. Ya. Tadi ini residual tadi kan sudah disampaikan bahwa itu berisi parameter-parameter yang esensial, variabel yang esensial ya. Maka ini kita pindahkan ke sebelah kanan ya, delta P, kemudian Q ya, proses related parameternya tadi yang
volumetric flow ya, ini dipindah ke sebelah kanan. Kemudian L ya, panjangnya pipa. Nah, nanti yang sebelah kiri adalah rho dV. Rho dV ini adalah, nah, urutan rho dV ini bisa dibolak-balik ya, dibolak-balik. Nah, karena targetnya tadi adalah kita harus menyusun matrik yang ada di sebelah kiri ini adalah matrik unity ya. Di sini unity matrik itu adalah zero free main diagonal, jadi diagonalnya ini adalah tidak boleh 0 ya. Sementara yang lain adalah 0. Itu adalah matrik unity matrik. Maka kita usahakan urutannya itu adalah yang supaya kita utamakan yang bagian diagonalnya itu tepat pada angka 1 gitu ya. Sementara yang lain adalah sudah berisi angka 0. Jadi makanya kalau seperti ini jangan row-nya ini di tengah, walaupun nanti sebenarnya pada akhirnya nanti sama hasilnya, cuma nanti prosesnya lebih panjang begitu ya. Maka kalau sudah kita susun seperti ini kan tinggal menyelesaikan yang ini, dan ini gitu kan. Tapi kalau letak satu-satunya di sini maka baliknya kan itu prosesnya menjadi panjang gitu ya. Seperti itu. Maka matrik ini kita reorganize supaya nanti treatmentnya juga menjadi lebih sedikit begitu ya. Nah, oke. Sekarang kita susun yang tadinya seperti ini sesuai urutan yang ada di soal, kemudian kita ubah seperti ini ya. Maka di sini adalah residual matrik dan core matrik ya. Maka core matrik itu harus matrik yang ukurannya square dengan ukuran sesuai dimensinya ya. Kalau ini 3, maka di sini 3 kali 3 ini harus sebagai core matrik. Maka sisanya adalah residual. Maka residual itu boleh ini 2 kolom, boleh 3 kolom ya, boleh 4 kolom begitu ya. Nah, baik. Sekarang kalau sudah diubah seperti ini, maka kita mulailah mengenolkan yang di luar dari diagonal dan membuat diagonalnya mempunyai nilai 1 ya, seperti ini. Jadi kita mengharapkan yang segitiga ini harus 0, ini harus 0, dan yang di sini diagonalnya ini adalah harus ini angkanya 1 supaya ini adalah matrik unity ya. Oke. Untuk memastikan, jadi kalau matrik unity berarti ranknya kan jelas 3 ya, begitu. Nah, caranya bagaimana? Misalnya ini ya, untuk yang baris yang pertama ini sudah nggak perlu treatment lagi karena di sini sudah 1, di sini 0, 0 ya sudah. Ini maka Z1 sama dengan M ya. Z1 itu menunjukkan treatment ya, treatment yang pertama ya. Kemudian yang kedua sekarang min 3 ini harus kita ubah menjadi 0 ya, karena di situ harus berisi 0. Gimana supaya ada 0? Maka kita harus menyusun ini istilahnya bagaimana memanipulasi nilai itu supaya nilainya 0. Maka salah satunya adalah 3M ditambah L. Jadi 3 kali M ditambah dengan L. Maka 3 kali 1 ditambah min 3 berarti sama dengan 0. Maka semua elemen matrik yang ada di sebelah kanannya ini harus semuanya di treatment sama seperti ini ya. Ini juga harus treatment, nah tetap ketemunya 1 ya. Di sini 2 tetap ketemunya 2. Nah, di sini karena di sini 1 min 1, maka di sini ketemunya jadi 2 ya. 3 kali 1 ditambah dengan min 1 ya. Jadi 2 dan seterusnya. Jadi ini harus ngikut semua, satu baris ini harus di treatment 3M plus L. Nah, sekarang yang 3. Di sini min 1, gimana supaya 1? Ya cukup dikalikan min 1. Maka semua yang ada di sini harus dikalikan min 1. Kita dapatkan seperti ini. Apakah ini sudah matrik unity? Belum ya. Ternyata di sini masih ada angka 2 ya. Maka kita treatment yang tahapan berikutnya. Di sini adalah Z aksen 1, Y aksen 2, Y aksen 3. Gimana caranya tadi? Supaya ini dari 2 menjadi 0. Jadi ini adalah Z2 dikurangi 2 kali Z3. Nah,
Tapi jangan sampai membuat yang lainnya dari 0 menjadi tidak 0 lagi gitu kan. Nah, kalau yang diagonalnya ini misalnya dari 1 menjadi min 1 nggak masalah, atau menjadi angka yang lain, tapi yang lain jangan berubah menjadi angka lagi. Itu prinsipnya. Maka harus dicari ini formulanya supaya itu bisa menjadi 0 tapi tidak mengubah nilai yang lain menjadi lebih dari 0 ya. Maka yang lain juga sama, ini diproses dengan cara yang sama ya. Z2 dikurangi 2 Z3 gitu ya. Di sini min 2 1 1 ya. Maka di sini sudah matriks unity, berarti sudah selesai. Nah, kita tinggal menyusun kelompok bilangan tak berdimensinya. Jadi kalau di sini ada 3 di residual matriks, berarti kemungkinan nanti ada 3 pi ya, ada 3 bilangan tak berdimensi ya. Nah, seperti ini. Jadi prosesnya adalah ya, dari yang posisi yang akhir tadi ya, kita ambil ya. Sekarang bagaimana cara mengambil bilangan tak berdimensinya ya dari sini ya. Ini yang saya kelompokkan, yang merah, yang biru, sama yang hijau. Di sini yang dihasilkan ini ya. Ya. Maka setiap elemen yang ada di residual ya, ini akan menjadi numerator ya, akan menjadi apa namanya? Jadi delta P itu akan menjadi numerator ya. Ini numerator, sedangkan yang rho dv menjadi denominatornya. Ini numerator, ini denominator. Maka yang di atas ini, di atasnya bagi ini pasti yang residual, sementara yang bawah adalah yang unity matrix atau yang tadi mula-mula adalah core matrix. Coba kita ambil yang delta P sekarang, ini P1. P1 yang warnanya merah. Berarti ini delta P sebagai numeratornya. Nah, sekarang numeratornya adalah rho, ini adalah milik rho, ini adalah milik D, dan ini milik V. Nu ya. Nah, di sini berarti rho pangkat 1, D pangkat min 2 ya. Nu pangkat 2. Maka jadi seperti ini P1-nya. P1 sama dengan delta P dibagi rho pangkat 1, D pangkat min 2, nu pangkat 2. Sama dengan, nah ini bisa kita, minnya ini bisa kita pindah ke atas ya. Delta P D kuadrat dibagi rho kali nu kuadrat. Ini adalah P1 ya. Kemudian yang P2 ini kaitannya dengan Q. P2 sama dengan Q ya. 0 ini milik rho, D milik 1 ini milik D, dan 1 milik nu. Maka P2 sama dengan Q dibagi rho pangkat 0, D pangkat 1, dan nu pangkat 1. Pangkat 0 berarti sama dengan 1. Sehingga P2 itu sama dengan Q dibagi dengan D kali nu. Ya. Sekarang yang P3. Kaitannya dengan L ya. L ya, dibagi dengan rho pangkat 0, D pangkat 1, dan nu pangkat 0 ya, sehingga sama dengan L per D. Kita dapatkan 3 kelompok bilangan tak berdimensi, yaitu P1, P2, dan P3 ya. Nah, sekarang kita bisa antara kelompok bilangan tak berdimensi ini bisa kita ubah suai, bisa kita bagi, bisa kita pangkatkan ya. Asal jangan ditambahkan. Tambah bagi nggak boleh, tapi kali ya, kali tambah kurang nggak boleh. Yang boleh adalah kali, bagi, dan pangkat, itu boleh ya. Misalnya ya, P1 dibagi menjadi P1 dibagi P2 kuadrat, itu kalau kita lakukan ini, maka ini menjadi Euler. Nah, kalau kita menghasilkan bilangan-bilangan yang tak berdimensi namun tidak sesuai dengan patternnya ini, maka bisa jadi kita ubah suai yang seperti kelompok-kelompok bilangan tak berdimensi yang sudah terkenal ya, misalnya Euler dan seterusnya, Reynolds begitu ya. Maka ini adalah
hasil akhirnya. Nah, setelah ini kita dapatkan, maka kita tinggal lakukan scale up ya, membandingkan antara Euler dari prototipe dari model ya dengan Euler dari prototipe. Jadi Euler model itu akan sama dengan Euler prototipe dengan catatan similarity geometrik dan similarity karena tadi ini masalah aliran dalam pipa, maka yang harus similar adalah geometrik dan kinematik similarity. Ini harus sama dulu, baru ini bisa dilakukan scale up atau scale down ya, begitu. Nah, P3, nah P3 ini L per D ya. Bisa juga kita kombinasikan ya, Euler dikalikan dengan D per L. Jadi Euler dibagi dengan P3. Maka kita dapatkan ini delta P D pangkat 4 ya, kalikan D dibagi rho Q kuadrat L. Nah, ini biasanya dinyatakan dengan zeta ya. Zeta ini adalah sama dengan friction factor. Faktor friksi di aliran dalam pipa, aliran fluida dalam pipa. Nah, ini ya. Oke. Jadi kira-kira itu ya untuk bagaimana kita menurunkan bilangan tak berdimensi tapi menggunakan yang namanya matrix transformation ya. Ada juga yang menyebut itu sebagai Gaussian ya. Ada yang menyebut sebagai Gaussian matrix transformation ya. Nah, kira-kira ini silakan mau pakai metode apapun boleh ya di dalam menurunkan bilangan tak berdimensi ya. Oke. Kemudian saya ambil contoh satu lagi, ini hampir mirip kasusnya ya. Tapi ini dari buku Jonathan Worstall. Nanti kita bandingkan ya. Dengan metode P-matrix dengan metodenya di Jonathan Worstall yang menggunakan determinan dan rank, kira-kira hasilnya sama atau tidak gitu ya. Nah, kita ambil contoh ini ya. Example 2 dari buku Jonathan Worstall chapter 4 ya, scaling flow ya. Di sini sama, mirip dengan yang tadi ya, pressure drop dari aliran air di dalam pipa lurus. Pipanya pipa PVC ya. Di sini nah, kita susun seperti ini. Target quantity yang menjadi di sini adalah namanya pressure drop ya. Di sini pressure dropnya dinyatakan sebagai pressure drop berbanding panjang pipa ya. Jadi pressure drop berbanding panjang pipa ya, delta P per L. Nah, dimensinya adalah M L pangkat min 2 T pangkat min 2 ya. Kemudian geometri. Parameter yang terkait dengan geometri adalah diameter pipa. Ini D besar. Kemudian dimensinya adalah L. Kemudian material parameter yang terkait dengan material di sini adalah fluidanya ya. Kita tidak meninjau bahan material pipanya ya. Fluid density atau rho ya, ini adalah dimensinya M L pangkat min 3 ya. Oke. Kemudian fluid viscosity ya, viscosity dari airnya karena tadi yang mengalir adalah air, berarti ini viskositas airnya mu M L pangkat min 1 T pangkat min 1 ya. Kemudian proses related parameter ya, parameter yang terkait dengan proses. Di sini adalah volumetric flow rate atau Q ya, debit ya. Di sini adalah L pangkat 3 T pangkat min 1. Nah, kita susun seperti ini. Delta P per L D rho mu Q ya. Nah, urutannya nanti kita susun seperti tadi. Manakah yang sebagai core matrix dan manakah yang menjadi residual ya, gitu. Nah, kasusnya hampir mirip. Nah, kita lihat. Maka tadi yang residual matrix adalah parameter-parameter yang terkait, yang esensial ya, yang penting. Misalnya yang menjadi target quantity, kemudian yang terkait dengan proses. Ya, ini adalah residual. Maka
sifat-sifat fluida biasanya ditaruh di core matrix. Nah, sebenarnya D ini juga penting gitu kan. Tapi karena di sini dimensinya adalah ada 3 ya, MLT, maka di sini kita ambil core matrixnya ada 3 ya. Nah, maka kita susun seperti ini ya. Tadi urutannya sebenarnya kan delta P per L ya, seperti ini. Kita susun seperti ini dan kita masukkan dimensinya ya. Rho, D, mu ini sebagai core matrix dan delta P per L dan Q itu adalah sebagai residual ya. Itu. Jelas ya? Nah, coba kita identifikasi. Tadi tujuannya apa? Tujuannya adalah kita harus membuat core matrixnya ini diagonalnya nilainya 1. Terus urutannya bagaimana? Apakah mu rho D atau D rho mu? Nah, tadi udah saya sebutkan. Urutan ini harus diusahakan supaya kalau ada angka 1, usahakan itu berada di diagonalnya. Sementara yang 0 itu berada di selain diagonal ya, selain diagonal. Nah, maka kita susun seperti ini ya. Berarti rho D mu. Jadi kan tinggal mentreatment ini aja ya, berarti ada 1. Nanti yang L ini ada 2 sebenarnya, tapi nanti salah satu dulu ya. Jadi kita treatment yang pertama adalah ini kita nolkan, ini kita nolkan, dan ini kita ubah menjadi 1. Ini proses yang pertama. Urutan apakah ini dulu atau ini dulu terserah. Ini nanti hasilnya sama saja hasilnya ya. Silahkan itu diproses urutannya, yang mau yang mana dulu nggak ada masalah ya. Nah, kalau kita prosesnya bagaimana sekarang? Kalau yang ini bagaimana mengenolkan yang ini? Misalnya T ditambah dengan M. Jadi ini ditambah ini nggak pengaruh, ini nggak pengaruh. Nah, di sini ditambah ini, di sini harus jadi 0, gitu kan? Nah, jangan sampai mengubah yang ini 0 menjadi angka yang tidak 0 lagi. Maka formula ini kita buat supaya yang berubah hanya yang yang mau elemen yang mau diubah ini ya. Usahakan yang ini juga tidak berubah. Kalau terpaksa berubah nggak masalah, nanti bisa setelah selesai nanti ini bisa dibereskan gitu. Nah, yang ini juga sama diproses ya, min T plus M ya. Min T plus M ya. Ini juga sama ya, min T plus M. Min T ya, berarti kan 2 ya, ditambah dengan M ya. T plus M ya, sorry. T ditambah M ya. Ini ditambah ini, kan 0 ini ya. Ini tambah ini, min 1 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau ini udah 0, sekarang yang ini min 3. Bagaimana min 3 supaya jadi 0? 3 kali M ya, 3 kali M ditambah L. Nah, tapi di sini terpaksa matriks diagonalnya ini ada yang berubah menjadi 2 dari tadinya sudah angka 1. Tapi nggak ada masalah. Nanti kalau mengubah matriks yang diagonal, selama yang lain sudah 0 nanti gampang ya. Nah, 2, ini 2, 1, 3 ya. Oke. Kemudian nah yang ini min 1 supaya jadi 1 tinggal dikalikan min 1. Maka ini udah beres ya. Tinggal sekarang 2 unsur ini yang perlu ditransformasi. Nah, sementara yang ini dulu kita ubah ya, kita ubah. Ini kita ubah. Dan yang ini ya, yang ini kita ubah dulu supaya menjadi 0 ya. Supaya menjadi 0. Caranya gimana? Jadi Z1 sama Z3 ini tetap ya, karena sudah beres, maka nggak perlu treatment apapun. Nah, yang baris tengah ini supaya ini 0, maka 2Z3 dikurangi Z2 sehingga itu menjadi 0. Yang lain juga ikut dihitung semua ya. Nah, tinggal satu tahapan lagi, bagaimana mengubah ini menjadi angka 1. Makanya tadi kalau yang bagian diagonal itu berubah menjadi tidak 1 nggak apa-apa, nanti terakhir mengubahnya mudah. Tapi kalau yang usahakan yang lain sudah 0 ya. Oke, nah sekarang ini tinggal diubah menjadi
min 2 menjadi 1, tinggal seperti ini aja. Sehingga nanti menjadi seperti ini. Nah, ini udah selesai. Ini sudah menjadi unity matrix ya. Tinggal kita memanen persamaan bilangan tak berdimensinya ya. Nah, bagaimana kita memanennya? Nah, kita ingat tadi ya, yang residualnya menjadi numerator, sedangkan yang core matrixnya nanti filler yang ada di denominator ya. Maka kita ambil P1. P1 adalah delta P per L ya. Nah, kita ambil min 1 ini miliknya rho, min 3 per 2 itu miliknya D, dan 2 miliknya mu ya. Sehingga P1 sama dengan delta P per L dibagi dengan rho pangkat min 1, D pangkat min 3 per 2, dan mu pangkat 2 ya, seperti ini. Nah, P1. Nah, kita ubah P1 sama dengan delta P per L D pangkat 3 per 2 kali rho ya, dibagi dengan mu kuadrat ya. Sekarang yang bilangan tak berdimensi yang kedua yang warna biru ya, kita ambil Q. Nah, min 1 miliknya rho, setengah miliknya D, 1 miliknya mu. Maka kita ambil seperti ini ya. Q dibagi dengan rho pangkat min 1, D pangkat setengah, mu pangkat 1. Maka kita ubah sesuai lagi, P2 sama dengan Q rho dibagi D pangkat setengah kali mu. Nah, udah kita dapatkan ini. Ini adalah persamaan akhir dari bilangan tak berdimensi P1 dan P2. Ingat, kita boleh mengolah P1 P2 ini, apakah P1 dibagi P2, P1 kali P2, atau P1 dikuadratkan, dan seterusnya boleh. Ya, P1 kali P2 juga boleh. Asal jangan ditambah kurang ya. P1 min P2 nggak boleh ya, begitu. Yang penting itu harus disesuaikan dengan sebenarnya harus kita bawa ke menjadi bilangan kelompok bilangan tak berdimensi yang sudah umum ya, misalnya Euler, Reynolds, dan seterusnya ya. Nah, coba hasilnya yang menggunakan P matrix transformation ini tadi kita bandingkan dengan yang ada di buku Jonathan Wurstel. Nah, mohon maaf ya. Nah, di buku Jonathan Wurstel itu menggunakan metode rank ya. Dia menggunakan rank matrix dan determinan ya. Dia menggunakan metode determinan dan rank. Nah, di sini tidak menghitung rank dan tidak menghitung determinan ya. Tapi sebenarnya kalau filosofinya sama sebenarnya, tapi ini nampak lebih mudah begitu ya. Maka kita dapatkan hasil yang hampir sama. Ya, ini hampir sama. Nah, oke. Ini juga hampir sama seperti ini. Nah, kalau P2 dibagi ini Q rho dibagi D mu ya. Jadi hampir sama ya. Ini seperti itu. Maka sebenarnya analisis bilangan tak berdimensi itu mau pakai metode manapun seharusnya hasilnya sama. Karena apa? P kelompok bilangan tak berdimensi yang dihasilkan itu bisa diubah sesuai, bisa dikalikan, bisa dipangkatkan ya, seperti itu, sehingga nanti diperoleh kelompok bilangan tak berdimensi yang umum begitu ya, kira-kira itu ya. Ada dua contoh, saya kira Anda sudah paham caranya ya. Nah, sekarang bagaimana kita gunakan hasil-hasil dari bilangan tak berdimensi dari setiap sistem itu dipakai untuk scale up atau scale down ya, seperti itu. Maka kita tinggal membandingkan, kalau sudah kita dapatkan P-nya, maka kita tinggal membandingkan antara model dan prototipenya. Misalnya model itu kan yang lebih kecil, prototipe menjadi lebih besar gitu ya. Nah, maka kita buat seperti ini aja. P1 model sama dengan P1 prototipe. Tapi dengan syarat ya, dengan catatan ini, dengan syarat kedua model tersebut adalah true model ya, harus true model atau paling tidak adequate model ya. Nah, cuma kalau adequate model masih perlu penanganan beberapa hal yang harus. Tapi karena apa? Kalau true model itu kan ideal, jadi posisi-posisi yang ideal ya. Kemudian dan harus memenuhi
geometrical similarity dan mechanical similarity. Ini wajib. Ya, karena tadi tidak ada reaksi kimia, maka similarity-nya hanya sampai sebatas dan tidak ada perpindahan panas ya. Maka hanya sampai sebatas geometrical dan mechanical. Jika salah satu ini tidak, misalnya secara geometrical similar tapi mechanical-nya enggak, misalnya antara model dan prototipe kok viskositasnya beda, maka itu sudah dua model yang berbeda ya, atau distorted model, maka tidak bisa kita bandingkan seperti ini ya. Itu dua sistem yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kita ingin scale up atau scale down, jangan berubah modelnya ya, jangan berubah modelnya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau memang sudah geometrinya similar, kemudian secara kinematik similar ya, artinya viskositasnya sama, ya udah tinggal dibandingkan. P1 model sama dengan P1 prototipe, ya kan? Nah, tadi saya sampaikan model dan prototipe itu kan harus kinematik similarity, artinya viskositasnya sama, densitas fluidanya sama-sama air misalnya ya. Maka ini bisa, berarti kan ini sama, antara ini dengan ini sama. Maka ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret. Nah, berarti tinggal membandingkan apa nih? Tinggal membandingkan antara diameter pipa dan delta P-nya. Jadi efek dari perubahan diameter dari diameter kecil ke diameter besar, maka delta P-nya menjadi berapa. Nah, itu nanti kalau Anda mengerjakan hitung-hitungan untuk yang scale up atau scale down seperti itu ya. Jadi jelas ya, antara model dan prototipe, tapi dengan catatan ini tadi ya, geometrical dan kinematis similar ya. Nah, tapi kalau sudah viskositasnya beda, ya sudah, itu nggak bisa dibandingkan. Dua model itu sudah distorted model gitu. Baik. Nah, kemudian yang P2 juga sama ya. Q rho dibagi D pangkat setengah mu antara model dan prototipe ya. Kita lihat dua sistem tadi kan geometrical dan kinematic similarity. Berarti mu untuk skala yang kecil dan mu skala yang besar termasuk rho-nya sama, maka ini bisa dicoret. Sehingga kita tinggal menghitung efek perubahan volumetric flow rate akibat dari perubahan diameter pipanya gitu ya. Nah, seperti itu. Saya kira nggak ada masalah ya untuk perhitungannya. Seperti itu, scale up, scale down ya. Yang penting ada dua hal penting. Prinsip masalah model ya, true model, tidak boleh distorted model kalau kita ingin bandingkan seperti ini. Kemudian prinsip similarity, entah itu geometrical, mechanical, chemical, dan jadi kalau sistem yang nanti di sini ternyata pipanya dipanasi ya, maka harus ada yang similarity yang berkaitan dengan perubahan panas. Oh, ternyata di dalam pipanya terjadi reaksi kimia ya, maka nanti ada chemical similarity ya. Tapi kalau hanya aliran fluida yang mengalir tanpa ada pemanasan, nah itu cukup dengan geometrical similarity dan kinematic similarity. Jadi ini adalah hubungan antara bilangan tak berdimensi dengan proses scale up atau scale down dari suatu proses atau peralatan proses ya. Gunanya seperti ini ya. Oke. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.